Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini, hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan hari Senin ya, tanggal 18 Oktober 2021. Jadi walaupun hari ini hari Jumat ya, tapi IHSG-nya masih cukup bagus ya. Jadi jangan salah paham kalau hari Jumat itu hari take profit nasional bakalan turun dalam atau koreksi dalam, enggak ya. Sebenarnya koreksi hari ini cukup wajar ya, masih cukup bagus indeksnya. Uh, seperti biasanya, sebelum saya bahas mengenai analisis saham harian, saya akan mengumumkan untuk kelas ya, kelas untuk besok. Jadi ini adalah kelas lanjutan sebelumnya pada tanggal 2 Oktober 2021 ya, kurang lebih Sabtu 2 minggu yang lalu. Itu saya ada kelas kerjasama dalam rangka hari ulang tahun media kontan ya. Jadi kalau Anda ke websitenya ifif ya .kontan.co.id, yang ada di ini ya, yang di atas ini ya, kemudian garis miring open class pakai underscore ya, garis miring register. Nah di sana ada beberapa kelas untuk kegiatan acara Indonesia Financial Expo ya. Jadi yang diadakan oleh Kontan. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, Indonesia Financial Expo dan Forum ya, dia ada beberapa rangkaian untuk kelas. Yang saya sudah laksanakan itu adalah Psychology of Trading dan Investing ya. Dan waktu itu jumlah pesertanya yang daftar lumayan banyak ya. Jadi jangan lupa, ini kan yang sebelumnya. Yang sekarang nanti untuk besok ya, hari Sabtu itu tanggal 16 ya, untuk besok ya. Tanggal 16 Oktober kalau kita perhatikan di sini ya. Saya akan bahas mengenai bottom fishing strategy. Ini jam 2 sampai dengan jam 3.45 sore ya, waktu Indonesia bagian barat. Jadi saya akan membahas mengenai bottom fishing strategi. Bagaimana sih kita membeli saham di harga bawah ya, tapi dalam arti di harga bawah tapi resikonya sudah mulai terbatas ya. Karena kalau saham itu lagi downtrend, kalau kita beli itu resikonya kan tinggi ya, melawan arus ya, melawan arah tren. Tapi bagaimana strateginya kalau kita misalnya ingin menerapkan sistem strategi bottom fishing ya. Jadi ada beberapa strateginya. Yang tertarik silakan register join ya untuk kelasnya. Jadi websitenya nanti ada di video deskripsi di bawah ini ya. Yang tertarik kelasnya jangan lupa besok silakan join ya. Sore ya, Sabtu jam 2 sampai dengan jam 3.45 waktu Indonesia bagian barat ya. Saya mulai langsung untuk pembahasan sahamnya ya. Ini ya eventnya. Jadi untuk sahamnya seperti biasanya saya akan bahas 16 saham. Ini bagian pertama saya bahas 8 saham ya. Nanti berlanjut di bagian kedua saya bahas 8 saham yang lainnya. Jadi untuk 8 saham pertama saya mulai langsung dengan BBRI. Jadi BBRI ini setelah dia kemarin ya berhasil breakout higher high ya dari 4280 sampai 4350. Jadi hari ini koreksinya sebenarnya sih masih cukup wajar ya kalau kita perhatikan ya. Ini adalah garis-garis yang sudah saya berikan, yang sudah punya pasangan chart trading stopnya di 4190 dan 4110. Kemudian bagi yang ingin buy on weakness ya, saran saya mungkin tunggu sekitar area 4000 sampai dengan 4050. Artinya kalau dia turun koreksi ya, kalau dia sudah berhasil naik atau rebound ke atas 4000 sampai dengan 4050, silakan buy, buy-nya bertahap aja, naik ke atas 4110 tambah lagi, naik ke atas 4190 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi belinya bertahap. Kalau dia berhasil breakout ke atas 4360, kita boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Kalau kita lihat di sini memang pembelian asing ini masih cukup agresif ya, tinggi ya. Tapi kita kalau trading atau invest di saham, saran saya jangan lihat asingnya. Pokoknya fokusnya di pergerakan harganya saja ya. Sambil pasang trailing stop dan stop loss. Ini uptrendnya masih cukup bagus. Jangan takut ketinggian ya, sampai dengan tahun depan itu masih cukup bagus. Dengan catatannya, laporan keuangan kuartal 3 nanti kalau keluar ya, sebentar lagi dia keluar ya. Mungkin sekitar 1 sampai 2 minggu lah, kebanyakan keluar ya sampai akhir Oktober ya, sudah pasti keluar semua. Jadi kalau dia laporan keuangan kuartal 3 dia masih bagus, maka ini masih bisa rally sampai ke 4.700 ke atas ya, untuk sampai dengan awal tahun depan ya, sampai Januari efek sekitar minggu ketiga tahun 2022 ya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 4360 tambah lagi ya, naik ke atas 4460 tambah lagi dan seterusnya. Ini garis-garis merah sudah saya berikan untuk acuan untuk average up ya, bagi yang mau tambah lagi ya, kurang lebih cukup lah untuk BBRI ya. Berikutnya untuk Antam ya. Jadi kalau Antam ini kalau kita lihat ya, di sini posisinya dia
sudah breakout naik ke atas 2410 ya. Jadi sudah saya bahas di analisa saham harian kemarin ya. Jadi kalau naik ke atas 2410 kalau mau buy silakan. Ini target price-nya 2470 sudah tercapai. Nah, sebenarnya sih walaupun ditutup di bawah 2470 untuk sesi satu break ya. Itu sebenarnya masih cukup bagus ya. Potensial kenaikannya masih ada sampai 2630 ini ya swing high-nya ya, masih memungkinkan. Jadi kalau sudah punya kalau mau tambah lagi naik ke atas 2470 tambah lagi ya. Kalau yang belum tambah ya. Kalau yang sudah tambah sih selama dia masih di atas 2410 masih cukup bagus ya. Jadi pasang aja trading stopnya atau stop lossnya di 2410 dan 2380 ya. Itu bagi sudah punya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2540 boleh tambah lagi silakan ya, naik ke atas 2600 tambah lagi. Jadi tambahnya sih bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Karena kalau kita perhatikan dari Antam ini sebenarnya dia sideways ya, sideways-nya dia lama ya. Memang sempat breakout dari resistennya ya. Kemudian nggak lama lagi dia masuk lagi ke area support dari sideways-nya sekitar 2170 ya. Ini sebelumnya di sini terakhir 2250 ya. Jadi di sini sideways-nya sekarang agak bergeser ya, sekitar angka 2250 sampai dengan 2600. Jadi ini kenaikannya masih memungkinkan sampai 2600. Kalau mau beli sekarang boleh aja pasang stop lossnya di 2410 dan 2380. Itu untuk Antam ya. Masih cukup bagus lah. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MDKA. Jadi MDKA ini sudah saya sebutkan ya di analisa saham seharian sebelumnya. Kalau naik ke atas 3200 silakan tambah lagi, naik ke atas 3300 tambah lagi ya. Nah, ternyata Pak Sunar sesi satu break kok dia turun di bawah 3200. Harusnya kalau sudah ngikutin ya harusnya sudah pasang trading stop ya. Sudah lumayan profitnya ya. Paling tidak ya sedikit lah ya. Tapi ya lumayan lah. Karena dia masih uptrendnya masih cukup bagus sebenarnya ya. Jadi pasang aja trading stopnya kalau belum pasang ya. Garis-garisnya di 3100 dan 3030. Kalau yang mau buy on weakness misalnya kalau mau pingin punya MDKA kira-kira buy-nya di mana? Tunggu di 2930. Artinya tunggu kalau dia turun terus ya buat 2930 ya. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau naik ke atas 2930 buy, naik ke atas 3030 tambah lagi, naik ke atas 3100 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk MDKA ya. Target-targetnya di 3400 dan 3600 ya. Mudah-mudahan dia naiknya lancar ya. Sejauh ini dia masih cukup bagus uptrendnya. Memang ekor panjang ke atas potensial reversal atau pembalikan arah, tapi nggak pasti bakalan turun dalam enggak ya. Ya kita pasang aja trading stop atau stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah diberikan. Kurang lebih cukup ya untuk MDKA. Berikutnya untuk Arto. Arto sebelumnya sudah pernah saya singgung ya. Saya memang sudah pernah buy, cuma kena stop loss ya. Saya belum buy back ya. Jadi kalau dia naik ke atas 12.650, kalau mau buy on weakness sebenarnya sudah saya sarankan ya, boleh ya. Silakan buy. Naik lagi ke atas 13.150 tambah lagi, naik lagi ke atas 13.500 tambah lagi ya seperti itu ya. Belinya bertahap aja. Kalau misalnya saya sudah sebutkan ya, beli di 12.650 ke atas buy ya. Ternyata turun lagi Pak Sunar karena sebelumnya kan mungkin yang ngikutin saya ya. Pak saya sudah buy, katanya 12.650 ke atas buy. Ternyata dia turun lagi lower low ya. Kalau kena trading stop atau stop loss ya kalau mau buyback ya silahkan ya. Jadi trading itu kadang-kadang ya kalau kita buy di suatu saham itu nggak mesti langsung selalu berhasil nggak ya. Kadang satu kali gagal, dua kali gagal, ketiga kalinya barusan berhasil ya seperti itu ya. Kalau misalnya takut masih ini kira-kira masih belum yakin ya tunggu aja di atasnya di 13.500 ke atas buy ya. Naik ke atas 14.000 tambah lagi, naik ke atas 14.500 tambah lagi dan seterusnya ya. Target-targetnya di 16.000, berikutnya lagi di sekitar 19 ribuan ya. Kurang lebih seperti itu untuk Arto. Belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis merah yang sudah pernah saya berikan ini ya. Jadi jangan terlalu agresif ya, santai aja. Yang penting di sini adalah kita harus sabar, fokus dan disiplin ya. Garis-garisnya sudah saya bantu. Mau buy silahkan ya, jangan terlalu takut-takut. Memang sebelumnya gagal ya. Pak Sunar beli besoknya turun malah lower low lagi ya. Apakah ini bakalan turun lagi? Memang arahnya kalau jangka pendek dia downtrend ya di sini ya. Arahnya masih ke bawah. Jadi belinya jangan terlalu banyak ya, strateginya seperti itu. Kalau naik tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya. Atau tunggu di atas saja ya, naik ke atas 13.500 baru naik tambah ya, gitu seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah untuk Arto. Berikutnya untuk ADRO. Nah, bagaimana kabarnya batubara setelah euforia kenaikannya tinggi? Ini apakah koreksinya masih wajar? Sebenarnya untuk ADRO di sini ya, ini area konsolidasinya panjang ya, antara 1715 sampai dengan 1970. Ini area buy weakness sudah saya sebutkan ya. Jadi yang mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Sebenarnya dia cenderung sideways di range 1715 dan 1970. Jadi kalau yang mau ya lebih baik tunggu di
area buy weakness 1715 ya, tunggu di sana, atau tunggu sekalian kalau dia breakout ke atas ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1980 buy, naik ke atas 2030 tambah lagi target price berikutnya di 2200. Jadi ceritanya kalau dia konsolidasi, sekalian kita tunggunya di area supportnya, atau sekalian kalau dia sudah berhasil breakout ya, daripada terjebak di tengah-tengah ya, naik nggak naik, turun nggak turun ya, masih lama gini ya. Jadi atau kalau mau buy sekarang, buy-nya bertahap aja, pasang stop loss-nya di 1805 dan 1715 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1920 tambah lagi, naik ke atas 1970 tambah lagi, dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itu untuk ADRO. Berikutnya untuk TINS. Ini dia akan menguji resisten 1770 ya. Memang di sini saya sudah sebutkan ada formasi rounding bottom ya. Jadi kalau kita ukur kedalamannya di sini, ukur ketinggiannya, itu kalau kita ukur target price berikutnya di 2180 ya. Jadi sejauh ini sih kalau dia breakout ke atas 1770 masih cukup bagus ya untuk TINS ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1840 tambah lagi, naik lagi ke atas 1915 tambah lagi, dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi sepertinya sih dia masih peluang breakout ya sampai dengan 1-2 minggu ke depan ya. Jadi jangan terlalu takut, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 1695 dan 1660. Kalau yang mau buy on weakness tunggu di bawah ya, tunggu aja di 1600. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1600, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1600 kita buy. Naik lagi ke atas 1660 tambah lagi, naik ke atas 1695 kita tambah lagi, dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itu untuk TINS. Berikutnya untuk TBIG. Jadi TBIG ini memang kalau sudah saya gambarkan, ini adalah area buy on weakness-nya ya. Kalau saya sudah sebutkan sebelumnya, naik ke atas 2900 buy. Hari ini dia naik, kemudian dia turun lagi. Sebenarnya sih masih cukup wajar ya, area konsolidasinya di area supportnya ini ya. Testing area 2900 ya. Memang sempat breakdown, ini dia naik lagi gagal ya. Tapi kalau yang sudah punya, pasang aja stop loss-nya di 2790 dan 2700 ya maksimum ya. Atau 2720 low-nya yang tanggal kemarin ya, tanggal 14 Oktober ya. Terus terang kalau saya sudah buy TBIG, saya masih belum jual ya, masih kena stop loss kena ya, kena satu, tapi masih ada ya, saya masih simpan ya, karena menurut saya sih ini masih ada peluang ya. Memang kecenderungan ini memang downtrend ya, arahnya jangka pendeknya downtrend. Memang saya akui di sini ya. Sebelumnya dia sideways kan, ini sudah breakdown ke bawah ya, sudah di bawah 2900 itu sudah breakdown. Sempat testing naik ke atas, dia belum berhasil ditutup di atasnya ya. Tapi menurut saya sih selama dia berada di atas 2700 saya masih hold ya. Jadi masih ada peluang, kalau mau buy on weakness silakan, tapi jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 3000 tambah lagi, naik ke atas 3100 tambah lagi, target price terdekatnya di 3250 dan 3400. Itu untuk TBIG ya. Sejauh ini masih menurut saya masih cukup bagus ya. Walaupun dia breakdown dari sideways-nya. Asal diingat stop loss-nya 2700 ya kalau mau buy on weakness sekarang ya. Atau kalau mau tunggu di atas ya boleh ya, tunggu aja kalau naik ke atas 3000, karena dia kalau dari bawah sudah naik ke atas 3000 ya kemungkinan dia bisa sampai tembus minimal lah 3100 ya garis saya ya, 100 rupiah lumayan lah ya profitnya ya. Kurang lebih seperti itu ya TBIG ya, cukup ya. Berikutnya untuk Mari ya. Jadi untuk Mari ini memang sudah saya pernah sebutkan ya sebelumnya ya. Ya nggak kemarin ya, tapi beberapa minggu yang lalu ya. Seingat saya, ini garis-garisnya masih tetap sama. Buy on weakness ini saya sudah pernah sebutkan di area 440. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 440, kalau yang mau buy on weakness di Mari silakan ya. Ini volumenya dia naik ya, mulai naik. Jadi sekarang boleh pasang stop lossnya di 420 dan 400. Kalau dia naik lagi ke atas 460 tambah lagi ya. Jadi buynya jangan terlalu banyak. Naik ke atas 480 tambah lagi, naik ke atas 500 tambah lagi, dan seterusnya ya. Masih ada peluang untuk rebound paling tidak ya sampai 480 lah ya. Masih ada peluang lah terdekatnya. Mudah-mudahan berhasil breakout ke atas 500 dalam 1-2 minggu ke depan ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 500, jangan ragu-ragu tambah lagi ya. Setiap kelipatan 20 rupiah aja ya. Sama dengan yang sebelumnya, garis-garisnya nggak saya rubah. Memang garisnya banyak ya. Ini untuk average up. Kalau dia berhasil naik, tambah lagi ya. Jadi pasang aja automatic order, nggak perlu dilainin setiap hari ya. Sama juga jangan lupa pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Kalau dia gagal turun ke bawah ya kita jual dulu ya. Kurang lebih cukup lah ya. Semuanya totalnya ada 8 saham. Kalau yang berminat silakan ambil ya. Lumayan menarik juga sih untuk Mari ya. Tapi perlu diingat juga di sini ya. Dia sebelumnya memang ini jalurnya downtrend ya.
walaupun ini sideways di sini ya. Jangka pendeknya dia masih cenderung downtrend karena dia begitu rebound sebelumnya di sini dia belum berhasil untuk breakout ke atasnya ini ya, jadi masih cenderung ke bawah. Walaupun ini secara mungkin jangka menengahnya ini masih sideways di atas ya, istilah seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak untuk mari ya, kurang lebih seperti itu, bertahap ya, naik lagi tambah lagi dan seterusnya. Ini yang bagian pertama ya, jangan lupa bagian kedua untuk videonya nanti linknya dari video deskripsi di bawah ini. Jangan lupa kelas edukasi untuk besok ya, jangan lupa daftar dan join ya, besok tanggal 16 Oktober 2021 jam 2 sore ya. Linknya untuk pendaftaran ada di video deskripsi di bawah ini ya. Kurang lebih cukup. Yang barusan join jangan lupa subscribe, bantu like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada saran atau pertanyaan ya, atau komentar atau sekedar mengucapkan terima kasih, silakan bantu komen ya, karena semakin banyak komentarnya nanti semakin direkomendasikan oleh YouTube ya, jadi semakin banyak yang nonton, jadi semakin banyak yang profit ya, kurang lebih seperti itu. Seperti biasanya doa saya, salam sehat selalu, yang penting sehat, damai, dan sejahtera selalu ya. Amin. Terima kasih banyak.